Kami hadirkan informasi dari dunia olahraga untuk Anda, Saudara. Setelah gagal total di Piala Asia U20, pelatih Indra Syafri pun banjir komentar, mulai dari kritik pedas hingga hujatan yang tertuju pada dirinya. Bahkan beberapa warganet mengungkit pemecatan Shin Tae-yong dan membandingkannya dengan Indra Syafri. Shin Tae-yong dipecat usai gagal membawa timnas berprestasi di Piala AFF dan hasil minor timnas dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Tagar Indra Syafri out pun membanjiri media sosial. Dan akibat hal ini, tagar Indra Syafri out menjadi kenyataan. PSSI resmi memecat Indra Syafri usai gagal membawa Garuda Muda lolos ke babak perempat final Piala Asia U20. Padahal jauh hari sebelum Piala Asia ini, PSSI telah menggelar banyak pemusatan latihan di dalam negeri hingga tryout ke luar negeri bagi timnas U20 tersebut. Indra Syafri bahkan dipercaya diri kalau dirinya dapat membawa timnas lolos ke semifinal Piala Asia sehingga bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia U20 2025. Garuda Muda harus mengubur mimpinya untuk bisa tampil di Piala Dunia U20 2025. Harapan itu kandas usai skuad racikan Indra Syafri menelan 2 kekalahan dalam ajang Piala Asia U20 2025. Jens Raven dan kolega kalah dari Iran dan juga Uzbekistan serta bermain imbang kontra Yaman. Padahal untuk bisa tampil dalam Piala Asia U20, Garuda Muda harus berjuang dalam babak kualifikasi dan bersaing dengan 45 negara anggota AFC. Dalam unggahan di Instagram pribadinya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas U20 setelah melakukan evaluasi. Erick juga berterima kasih atas jasa dan kerja keras yang Coach Indra selama ini berikan untuk menangani Garuda Muda dengan meraih medali emas SEA Games tahun 2023, juara Piala AFF U19 tahun 2024, dan lolos Piala Asia U20 2025. Pasca ditinggal Indra Syafri, siapakah sosok yang akan menukangi timnas U20 selanjutnya? Sejumlah nama tersohor pun menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Muncul nama pelatih lokal yakni Kurnian Dwi Yulianto dan Bima Sakti. Akan tetapi PSSI mungkin bisa menunjuk Gerald Vandenberg yang kini memegang tugas sebagai penghubung antara timnas senior dan timnas kelompok usia. Indra Syafri sukses ke 8 besar itu mungkin juga akan diganti karena itu paketnya udah ada. Jadi paket penggantinya itu Gerard Vandenberg. Kenapa? Karena Gerard Vandenberg ini nanti akan menjadi satu bahasa dengan Kluivert dan kawan-kawan di kelompok senior. Jadi nanti kan sebetulnya kelompok umur ini bank pemainnya kelompok senior. Jadi si kelompok pelatihnya juga, tim pelatihnya juga harus satu suara. Usai dipecat sebagai pelatih timnas U20, Indra Syafri dikabarkan diminta untuk membantu persiapan timnas U23 untuk SEA Games 2025. Pelatih usia 62 tahun itu diharapkan dapat mempertahankan emas SEA Games. Namun kabar ini ditepis oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia memastikan timnas U23 tetap akan ditangani Gerald Vandenberg. Sudah ada komitmen atau keputusan belum, kita baru selesai melakukan review melepas Coach Indra, terus juga tidak benar Coach Indra mengambil U23 bahwa itu sudah ada Gerald, ya jangan menciptakan kebingungan yang tidak penting gitu loh, ya sekarang kita lagi fokus bahwa menambah technical advisor yang punya nama besar, track record yang baik untuk juga memperkuat tim kita. Tambah amunisi, PSSI memastikan tengah memproses naturalisasi 3 pemain baru untuk memperkuat skuad Merah Putih di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Emil Audero Mulyadi, Joy Palupesi, dan Dan James menjadi nama-nama terbaru yang akan menjalani proses perpindahan kewarganegaraan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan proses naturalisasi ini dilakukan usai mendapat lampu hijau dari pelatih timnas Patrick Kluivert. PSSI juga telah meminta restu Presiden Prabowo untuk memastikan dukungan penuh dari pemerintah.
Sempat menolak, saudara penjaga gawang Palermo Emil Audero Mulyadi akhirnya bersedia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Mantan pelatih timnas Sinteyong juga sempat memantau Emil saat masih berseragam Como sebelum dipinjamkan ke Palermo. Padahal tahun 2021 ayah Emil Edi Mulyadi ini menyatakan bahwa timnas Indonesia hanya bisa bermimpi agar anaknya bisa membela timnas. Namun terlepas dari itu semua, PSSI menjelaskan amunisi baru ini membuat pelatih timnas Indonesia Kluivert memiliki banyak pilihan untuk mengisi pos di bawah mistar gawang selain mengandalkan jasa Martin Paes. Paes luar biasa. Kita juga bicara sama Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan. Martin sangat welcome. Ya, kita tahu sekarang dia pemain klub utama di Liga Amerika, di FC Dallas. Tetapi tentu yang namanya resiko itu pasti ada di sepak bola, yaitu cedera. Nah, kita harus perkuat di posisi goalkeeper kita. Nah, Emilio Audero Mulyadi prosesnya sekarang sudah baik sekali. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Selain memperkuat penjaga gawang, PSSI juga menambah amunisi di barisan gelandang. Ia adalah pemain keturunan Maluku yakni Joy Palupesi. Joy yang kini berkarir membela klub Lommel di kasta kedua Liga Belgia akan menjadi tambahan pilihan bagi Patrick Kluivert di lini tengah. Sejauh ini, skuad Garuda hanya memiliki opsi Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Tom Hai, dan Nathan Chow untuk barisan gelandang. Joy Palupesi yang kini berusia 31 tahun bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, dan gelandang tengah. Sementara itu, untuk memperkuat benteng pertahanan, PSSI menyebut nama Dean James yang kini bermain untuk Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Liga Belanda. Pemain 24 tahun itu mempunyai darah Indonesia dari pihak nenek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Meski mengisi pos pertahanan, James kerap membantu lini serang. Terbukti dari 22 kali tampil bersama Go Ahead Eagles, James menyumbang 1 gol dan 2 assist. Kedatangan James akan menambah opsi untuk mengisi posisi fullback kiri yang kini kerap dipercayakan kepada Pratama Arhan, Calvin Verdong, hingga Saint Patinama. Sementara itu, sampai saat ini proses naturalisasi Jairo Riedewald masih terkendala administrasi. Bahkan kecil kemungkinan untuk melihat Jairo membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Padahal Patrick Kluivert saat awal diperkenalkan menjadi pelatih timnas pada Januari lalu mengaku sudah membuka komunikasi dengan Jairo. Kluivert juga menegaskan Jairo hanya salah satu pemain yang dia dekati dan kemungkinan akan ada lebih banyak yang bisa dinaturalisasi. Belum bisa. Sampai hari ini kita belum ketemu klausul yang bisa memperkuat Jairo hari ini. Klausulnya apa dipakai dulu, Pak? Oh, banyak detailnya. Itu ada lawyer, kecuali mau belajar hukum. Sempat tersiar kabar bahwa juru gedor anyar timnas Indonesia Ole Romeni gagal perkuat timnas Indonesia saat bertandang ke Australia bulan Maret nanti. Pasalnya, pemain yang masih dalam proses perubahan asosiasi ini tidak dapat berpartisipasi dalam tim nasional manapun hingga keputusan terkait permintaan disahkan. Namun publik Indonesia dapat sedikit bernafas lega karena FIFA telah mengesahkan perpindahan Oler dari Federasi Sepak Bola Belanda ke PSSI sejak 20 Februari 2025. Ole diharapkan dapat menjadi mesin gol bagi skuad Garuda di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan pada saat melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Kemarin Ole Romeni kan sudah keluar surat-suratnya dari FIFA sehingga bisa memperkuat, di mana ada beberapa pemain kita yang di depan kan kayak Ragnar nggak bisa main karena ada kuning.
Di tengah persiapan melakoni sisa laga kualifikasi Piala Dunia, PSSI menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia. Jordi Cruyff akan bekerja sama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert terkait pengembangan skuad Garuda dan lebih luasnya lagi bekerja sama dengan PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang Jordi Cruyff bakal tiba di Jakarta pada awal Maret 2025. Putra legenda Belanda Johan Cruyff itu disebut akan langsung rapat dengan Esko, PSSI, dan Badan Tim Nasional. Ya, lalu apa tugas Jordi terpenting hari ini? Ya memang coba membantu memberi masukan secara teknikal dan coba memperbaiki daripada mengembangkan filosofi sepak bola kita. Ya, termasuk nantinya mencari direktur teknik buat kita. Tanpa menyampingkan persiapan menuju SEA Games 2025, PSSI tengah fokus membenahi skuad timnas senior demi bisa bermain maksimal di sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses naturalisasi ketiga pesepak bola itu dikebut cepat untuk segera berseragam timnas Indonesia. Indonesia akan bertandang ke Australia pada 20 Maret dan bermain kandang melawan Bahrain pada 5 hari kemudian. Kehadiran amunisi baru timnas diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia dan dapat mengantarkan Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Kami akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengenai seorang kepala desa yang mendadak menjadi sorotan usai videonya yang menertawakan nasi kotak di acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Bogor viral di media sosial. Setiap bulan